di perusahaan CTA Group ada perkembangan, Kak? Kalau yang kamu itu belum ada balasan sih. Harusnya nanti kalau memang ada balasan itu langsung ke kamu. Oke, ini kan kita udah 16.34, mungkin boleh dimulai aja, Kak Wahyu. Kita nggak apa-apa ya, kita segini aja, tapi yang penting isinya yang bisa disampaikan ya. Oke, terima kasih teman-teman yang udah hadir hari ini. Mari kita mulai sesi hari ini. Hari ini akan dibawakan oleh Kak Wahyu, yang akan share tentang project yang pernah Kak Wahyu buat gitu, IoT dan sedikit melibatkan cloud juga. Silahkan Kak Wahyu untuk sharing. Terima kasih Kak Gung Sri. Halo kakak semuanya. Sebelumnya, selamat sore. Mohon izin, saya izin untuk off cam ya, Iya, karena bandwidthnya agak kurang baik di sini. iya, Oke, iya. kenalin sebelumnya, nama saya Waya Friza. Masih mahasiswa, sekarang mahasiswa semester 6, lagi nyusun proposal untuk skripsi, untuk mau Oke. tugas akhir. Nah kemarin untuk project sendiri sebenarnya ini termasuk KP gitu, atau kerja praktek atau magang kemarin di BRIN. Jadi melibatkan, izin untuk share screen. Oke, kakak udah kelihatan belum ya kak? Udah. Oke, Aman. jadi Udah. judulnya, oke kak. Oke, jadi kemarin kerjasama sama kampus saya sendiri dari fakultas, dari FMIPA, kerjasama sama pusat riset ekologi dan etnobiologi dari BRIN. Jadi dengan pengembangan prototipe monitoring lingkungan dengan kerjasama gitu. Dan untuk fokusnya sendiri itu program riset alat early warning system terhadap monitoring curah hujan. Jadi tujuannya sendiri dari BRIN sendiri juga, biasanya kalau dari curah hujan sendiri kan hanya beberapa ya, biasanya dari BMKG, dan itu selalu rata-rata di hilir atau di dekat-dekat dari alatnya, dekat dari posnya gitu. Nah sementara ini tujuannya gunanya di hulu, jadi biasanya untuk monitoring seberapa besar hujan yang di hulu yang bisa ngebuat bencana alam atau kayak banjir lain-lainnya yang berkemungkinan gitu ya, yang terjadi di hilir gitu. Nah juga namanya modified ATUS. ATUS itu singkatan dari alat takar hujan sederhana gitu. Dikembangkan dengan untuk saat ini sebagai instrumen early warning system dengan perangkat IoT, Internet of Things berbasis sensor, microcontroller, dan juga modul dari GPS seperti itu. Dan perlibatan jaringan dan juga cloudnya sendiri itu kita pakai long range untuk telemetrinya sendiri. Dan penggunaannya saya sendiri, cloud di sini kan sepaham saya ya kak, ini boleh ditambahin, cloud itu mudahnya seperti internet. Jadi dan sangat berperan di hal ini karena dari namanya sendiri Internet of Things gitu. Untuk sendiri rekapitulasi kerja kita kemarin itu pemrograman dari sensor, terus akuisisi data, dan juga pengiriman dari alatnya sendiri, dan juga ada sosialisasi pembelajaran citizen scientist gitu. Jadi alat ini tidak sepenuhnya otomatis, tapi juga melibatkan masyarakat untuk meningkatkan awareness atau kepedulian terhadap lingkungannya gitu. Oke, jadi kemarin, untuk alatnya sendiri seperti yang di bawah kiri ini ada microcontroller, sama yang ada hitam itu dari long range-nya sendiri. Microcontroller yang sebelah kiri hitam. Oke, jadi dari ini pakai 5 volt, terus pakai controller, terus ke cloud server. Cloud server yang kita gunain itu basisnya database yang NoSQL gitu. Terus dia ke user interface untuk si receiver. Lalu untuk transmitternya sendiri
Jadi alatnya sendiri itu akan seperti ini, seperti yang alat di kiri bawah. Jadi di saat alatnya yang sebelah kanan udah penuh, itu bakal keluar secara otomatis lewat yang keran di sini. Dan keran ini sendiri diganti sama solenoid atau dan hydropump gitu. Jadi kita pakai modul ASP32 yang bisa digunain untuk modul WiFi. Jadi pakainya WiFi dan long range. Oke, ini untuk proses akuisisi datanya. Secara mudahnya yang dinilai atau dimonitoring itu water levelnya pakai milimeter dengan milimeter. Milimeter di sini ukuran ketinggian dari yang alat yang atas tadi ini. Jadi nanti di sini baru dihubungin lagi ke, jadi untuk alatnya sendiri, jadi hubungannya kayak hukum fisika yang bejana berhubungan gitu Kak. Jadi yang masuk dari atas, terus nanti yang masuk itu bakalan sama yang di sebelah kanan ini. Oke. Lalu ini untuk level baterai levelnya. Lalu untuk pengiriman datanya, nah ini yang ada hubungannya dengan telemetri dan juga database-nya sendiri. Jadi kita pakainya JSON dengan strukturnya itu atusnya terpasangnya di mana daerahnya, lalu pakai pengukuran datanya, waktu dan juga baterainya. Jadi kenapa baterai di sini, karena kita pakai baterai dan juga pakai tenaga surya gitu Kak. Jadi untuk pakai tenaga suryanya sendiri yang untuk nge-charge baterainya. Konfigurasi untuk backend-nya sendiri, jadi melibatkan untuk provinsi, kota, kecamatan, desa, dan measurement yang itu berisi pengukuran curah hujannya, tegangan baterai, juga waktu pengukuran dan ID untuk setiap alat. Tuh. Ini gambarnya bisa dilihat pakai varchar dan lainnya untuk database-nya. Nah ini untuk pengiriman data dari alatnya, ini yang termasuk websitenya untuk database sendiri yang di sebelah kanan. Oke, mudahnya saya coba share lagi untuk websitenya ya Kak, sebentar. Kelihatan ya Kak? Sebentar, masih loading sih di aku. Oke Kak. Nah, jadi ini sendiri yang website yang kita pakai untuk database-nya sendiri. Jadi data pengukuran untuk lokasinya kita masih baru di Jawa Tengah, di Banjarnegara. Untuk baru di Provinsi Jawa Tengah, lalu Banjarnegara, untuk kecamatan yang Pejawaran dan desa di Tambah gitu. Nah, ini jadi salah satu use case atau use case-nya pengelolaan yang cloud dan juga database, dan banyak juga untuk risikonya gitu dan case-case-nya lainnya. Jadi salah satu case-nya adalah, jadi karena itu hujan, jadi agak lumayan harusnya monitoring untuk alatnya, apalagi alat elektroniknya butuh untuk dicek secara berkala. Tapi karena ini daerahnya lumayan jauh di Banjarnegara, ini hampir dekat sama Dieng, karena tujuannya di hulu, jadi agak bermasalah untuk pengiriman datanya gitu. Jadi datanya sendiri masih yang kemarin di awal Januari aja gitu. Ini untuk datanya sendiri, jadi datanya diambil per 15 menit. Jadi diambil per 15 menit untuk datanya seperti ini, dan ini di -1 ini maksudnya 0, ini ada kesalahan sedikit gitu. Ini di 10 mm harusnya, di 10 mm untuk curah hujannya sendiri gitu. Oke. Jadi karena curah hujannya kan naik turun, ini naik turunnya karena ini kita pakai sensor
sensor ultrasonik. Jadi ngitungnya berdasarkan kayak ini Kak, berdasarkan apa yang cahaya yang dipantulkan gitu. Jadi kan kalau air kan kalau jatuh dia agak naik turun gitu ya Kak, kayak cipratannya gitu. Nah jadi ini agak datanya bisa naik turun gitu. Dan di saat datanya udah di sini, datanya udah tinggi, itu langsung otomatis airnya langsung dibuang, jadi langsung ke bawah gitu. Oke. Tadi untuk datanya. Oke. Eh, boleh dilanjutin lagi? Ada lagi Kak Wahyu? Oke Kak. Untuk setelah itu kita ngelibatin ini Kak. Untuk terakhirnya kita ngelibatin dari masyarakat sendiri, masyarakat setempat untuk tadi dari tujuan awalnya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat perihal lingkungannya sendiri. Jadi apalagi yang di hulu gitu. Jadi ada pemberlakuan juga kita untuk sebelum pemasangan itu ngenalin dulu alatnya gimana, apa yang kalau mau dibutuh dicek untuk masyarakatnya ngecek, kalau mau ngecek gitu apa yang bisa dicek. Dan ininya juga bisa diakses ke seluruh bisa diakses semua orang untuk datanya sendiri gitu Kak. Oke. Mungkin itu dari Kak Wahyu ya. Oke, thank you Kak Wahyu untuk sharingnya. Mungkin dari teman-teman ada pertanyaan atau ada masukan, boleh dipersilakan untuk open mic Aku ya. mau tanya dong, Iya, silahkan Kak Sajat. ini kok dari ini yang pengukuran dari garis ini sampai ini maksud gimana ya nih? Ini yang ini nih, yang dari pengukuran atus nih. Kok bisa sampai gini, bagaimana ya ini? Nih, yang baru di share screen, yang terakhir. Iya Kak. Itu nah itu progresnya gimana itu? Apa pakai codingan kah atau pakai apakah gitu? Apa pakai berbasis revolusi 4.0 atau 5.0 gitu? Basisnya basis dari coding Kak. Jadi kita kemarin kerjanya bagi tim gitu ya Kak. Jadi ada hardware programmer, ada software programmer. Jadi software programmer yang ngurus database dan websitenya. Lalu untuk tim hardware programmer yang ngurus untuk dari yang tadi Kak. Jadi kita ada pakai alat microcontroller kan Kak. Jadi microcontroller sebagai otaknya gitu, sebagai controller untuk mengirim datanya pakai modul long range tadi Kak, untuk dengan pakai wifi gitu. Dan nanti dari situ diterima oleh receiver kan tadi dari transmitternya tadi di alatnya tadi. Iya. Sebentar Kak. Pengen lihat dong hasil projectnya. Itu codingannya. Oke. Bentar Kak. Untuk codingannya sendiri jujur sayanya nggak gitu megang ya Kak untuk codingannya sendiri. Jadi karena Kak Wahyunya mungkin di ini lain ya, di karena di pegangnya yang setiap lain. ini kita pakai hal sendiri. Tapi nanti kalau misalnya apa, saya boleh untuk di-share Kak untuk code-nya. Oke. Iya, biar lihat live codingnya gitu loh. Iya, mungkin boleh nanti karena kayaknya Kak Wahyu pegangnya, kalau Kak Wahyu sendiri pegangnya di apanya Kak? Oke, di sini saya megang elektronis sama jadi project manager Kak. Oke. Berarti nggak langsung teknisnya banget sebenarnya ya, nggak yang gininya banget. Oke. Thank you untuk sharingnya Kak Wahyu. Mungkin aku juga sedikit bertanya tadi kan pengiriman datanya itu karena jauh gitu ya. Jadi di situ data yang di websitenya itu terakhir masih sampai Januari.
Oke. Em, Sebenarnya dia real time atau memang kalau untuk yang di website tuh memang nggak real time, Kak Wahyu? Atau Dia harusnya real time Kak. Jadi per 15 menit gitu Kak. Dia per 15 menit dia bakal ngirim. mungkin apakah karena ini prototype ya, jadi itu data memang waktu prototipenya gitu ya? Ini data realnya sih Kak, real di sananya. Tapi karena monitoringnya sendiri, jadi monitoring alatnya itu kan butuh berkala ya Kak. Jadi kita karena jauh, jadi masih ini. Dan dari BRIN-nya sendiri juga dari sananya sendiri kan BRIN-nya juga kerjasama sama pemerintah daerahnya ya Kak, atau pemerintah setempatnya kayak dari desanya. Jadi dari sananya juga masih kurang butuh itu. Jadi untuk sampai sekarang masih dikembangin lagi untuk alatnya sendiri. Jadi masih dalam perkembangan. Ini masih kayak ini masih version satunya untuk early warning systemnya. Dan sekarang lagi pengembangan juga dan sambil penambahan untuk resiko longsor gitu Kak. Oke. Ya, soalnya kan kalau aku kan bayanganku bahwa ini kan early warning system gitu. Jadi dia harus ngasih data real time kondisi curah hujan di hulu tersebut gitu. Sehingga masyarakat tahu kapan beresiko gitu, dan mungkin perlu ada evakuasi dan lain sebagainya kayak gitu. Jadi fungsinya berarti arah ke situ kan sebenarnya, Kak Wahyu ya. Iya benar Kak. Oke, mungkin karena ini proyeknya memang sedang berjalan atau memang masih dikembangkan, makanya datanya maksudnya belum yang real time banget gitu. Ya ya, oke oke, paham. Mungkin yang lain ada tambahan? Ada masukan? Mungkin sedikit ini juga ya teman-teman. Jadi Kak Wahyu ini apa namanya, fun fact ya. Kak Wahyu sebenarnya adalah pendaftar ICCOM pertama. Fun fact-nya, Kak Wahyu adalah pendaftar ICCOM pertama. Cuman mungkin yang sempat ketemu di Jakarta itu Kak Herman. Jadi emang ada Kak Herman dan Kak Wahyu ini adalah para ini ya, sesepuhnya ICCOM kali ya. Betul tidak Kak Herman? Kak Herman kayaknya lagi. Kalau dibilang sesepuh jangan lah Kak. Kita kan sama-sama belajar ya. Iya. Iya benar-benar. Dan apalagi saya masih mahasiswa Kak. Jadi kayak untuk dan kuliahnya juga bukan di Jakarta, jadi agak susah kan. Iya. Ya mungkin sebenarnya lelucon aja sih bahwa Kak Wahyu salah satu, atau ya emang pendaftar pertama, terus ada Kak Herman juga yang emang udah dari awal, terus ada Kak Aris itu sekitar ketika udah jalan 3 bulan gitu kemudian masuk ke Aris. Sebenarnya ICCOM juga masih muda banget umurnya, jadi aku berharap gitu teman-teman yang di sini mau terus melanjutkan untuk saling kenal, terus karena kita sama-sama early gitu ya, sama-sama masih belum tahu cloud gitu, tapi aku harap teman-teman semua mau untuk saling berbagi gitu. Seperti sekarang kan ada Kak Wahyu yang meskipun early gitu tapi sudah mau untuk berbagi, jadi kita juga dapat sedikit insight dari Kak Wahyu gitu. Terus kemarin Kak Herman juga, terus sebelumnya ada Kak Masyum juga, tapi Kak Masyum kayaknya sekarang lagi sibuk beliaunya. Terus nanti mungkin teman-teman yang lain ya, Kak Aris, kemudian Kak Faza, terus Kak Sajad juga boleh untuk berbagi pengetahuannya gitu, yang kita sama-sama tahu semuanya, kita sama kok, belum ada yang expert gitu, belum ada yang udah master banget gitu di cloud, tapi selama kita mau saling berbagi terus saling mengisi gitu kan, jadi lama-lama kita akan tumbuh bareng-bareng kayak gitu ya teman-teman. Oke, kita lanjutin aja ke diskusinya lagi. Mungkin ada pendapat lain nggak sih dari teman-teman setelah
dapat melihat project dari Kak Wahyu ini gitu, bahwa IoT ini bisa melibatkan cloud juga gitu. Saya rasa juga website, berarti kan website itu dia berjalan dengan servernya cloud gitu, sehingga bisa dia mengirimkan data yang real time. Hanya saja mungkin saat ini karena projectnya dia masih dalam pengembangan, makanya yang nyampe di websitenya itu berarti yang tadi kan Januari gitu ya Kak ya. Ya Kak. Ya gitu, tapi saya rasa yang saya tangkap ya Kak Wahyu, alatnya itu mengirimkan data dia ini real time gitu kan, tapi disampaikan kepada di websitenya itu bertahap gitu ya. Iya Kak, dia untuk disampaikan ke websitenya dia per hari. Tapi jadi satu hari langsung banyak gitu. Tapi kok di yang kita bisa lihat sekarang itu justru yang Januari. Nah, itu salah satu tantangannya sendiri Kak. Jadi ini masalahnya kita sekarang lagi masalahnya di alat elektronisnya gitu Kak. Jadi untuk alat elektronisnya sendiri, karena ini mungkin bisa terima banget masukan dari kakak-kakak semuanya gimana. Nah jadi karena alat elektronisnya sendiri kan rawan ya Kak sama air. Jadi mungkin kemarin ada sedikit bocor dikit. Nah jadi itu yang suatu tantangan sendiri yang ngebuat alatnya kayak tadi kan bahkan nggak setiap hari Kak, yang saya share tadi. Ada yang tanggal 6, 7, terus tanggalnya tiba-tiba tanggal 9, tanggal 10 gitu. Nah, jadi itu salah satunya kayak gitu Kak. Jadi waktu di awal-awal juga masalah gitu sekarang. Dan sekarang itu masalah lagi. Jadi sekarang kemarin di tanggal yang hari terakhir ambil data itu bermasalah juga. Dan jadinya sekarang membuat pembaharuan lagi pakai alat yang baru gitu. Jadi sekarang lagi buat alat yang baru lagi dengan pembelajaran dari yang kemarin gitu. Jadi bisa dibilang ini discontinued gitu sih Kak. Oke. Berarti ini masalahnya masih di alatnya, berarti yang bermasalah tuh si IoT-nya gitu ya. Iya benar Kak. Tapi sebenarnya si alat ini sendiri itu memang sudah mengirimkan datanya itu ke database cloud langsung atau gimana? Atau iya Kak. Jadi datanya sendiri kita tadi kan pakai pakai transmitter dan receiver. Jadi dari receivernya sendiri itu datanya bakal diterima dulu ke microcontroller gitu. Dari long range dari telemetri tadi diterima dulu microcontroller, baru dari microcontroller yang upload pakai modul wifi ke database-nya. Nah kalau udah di database harusnya udah bisa apa ya? Postgre kah apa itu Postgre, terus saya kemarin di itu database-nya pakai apa ya? Pakai database-nya NoSQL. Pakai database NoSQL kemarin. NoSQL. 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 Iya. Berarti kalau udah nyampe database harusnya udah bisa tampil di website nggak sih? Ya langsung. Ya harusnya bisa dong itu. Iya. Iya, karena tantangannya sendiri dari alatnya langsung kan ya Kak. Dari berarti akar masalahnya yang nggak bisa ngirim datanya nggak real time, jadi yang database ya udah gitu Kak. Oh iya, I see. Jadi gitu ternyata. Berarti memang kalau terputus di datanya itu berarti masalahnya masih di alatnya gitu ya? Karena kalau dari ini sendiri, dari transmitter sendiri kan pakainya udah, kalau misalnya telemetrinya sendiri nggak terlalu jauh gitu kan Kak. Mungkin sekitar 2-5 km dan telemetrinya kuat. Tapi masalahnya kalau udah diterima sama receiver, langsung diupload sama microcontrollernya ke database-nya. Tapi karena
dari alatnya sendiri. Jadi kemarin ada alatnya salah sih sebenarnya Kak. Jadi sensornya mungkin kita makainya kemarin pakai sensor basisnya pakai ultrasonic. Yang sekarang itu sama teman saya lagi dikembangin pakai sensor tekanan. Jadi harusnya berharapnya lebih baik gitu Kak. Oke. Dari teman-teman yang lain ada tanggapan nggak kira-kira? Jadi saya pengen nanya kalau untuk di ketika nanti monitoring untuk cuacanya sendiri itu apakah akan ada regulasi datanya sendiri kayak batasan yang dimonitoring itu apa aja dan yang akan di-secure itu apa aja? Iya. Maksudnya tuh Kak Wahyu pada batasan mana misalnya di angka berapa gitu itu tuh bahaya gitu. Gitu mungkin ya maksudnya Kak Faza ya. Oke Kak, jadi ini tuh itu sebenarnya bisa dibilang project tambahan gitu kan Kak. Jadi project tambahannya karena project kecil-kecil gitu. Karena kita ini di mahasiswa gitu, ini project untuk IoT-nya. Jadi untuk yang di ambang batas tadi itu masuknya di project yang prediction gitu Kak. Nah untuk prediction sendiri pakainya pakai classification atau clustering gitu sih Kak, pakai AI dan pakai ML. Dan untuk sendiri karena kita di sini masih yang IoT-nya aja, jadi ambangnya itu ketika udah penuh dan keluar. Jadi sekitar kalau udah penuh data yang tadi pipa paralon yang misalnya udah penuh kan langsung keluar Kak otomatis. Nah itu kalau misalnya dalam beberapa jam penuhnya bisa 2-3 kali, itu yang bakal jadi kayak warning sistemnya. Jadi di sini juga pakai buzzer gitu, pakai kayak speaker gitu untuk ngebunyiin kalau itu bakal ada ini hujannya deras dan agak sedikit berpotensi gitu Kak. Oke. Ini sebenarnya menarik banget sih, bahkan masih banyak yang bisa kita diskusikan. Cuman waktunya mungkin terbatas. Tapi kalau misalnya teman-teman masih ada yang ingin ditanyakan, itu boleh langsung di grup, entah itu di Discord maupun di Telegram, silahkan ditanyakan. Terus nanti Kak Wahyu juga, semisal ada yang memang Kak Wahyu belum tahu, it's okay untuk bilang bahwa yang Kak Wahyu pegang itu sampai mana. Terus nanti mungkin kalau Kak Wahyu masih bisa bantu untuk cari jawabannya ya silahkan dibantu lagi. Atau mungkin bahkan teman-teman yang lain yang justru bisa ngasih masukan, ngasih jawaban atau ya itulah masukan ya teman-teman gitu. Jadi silahkan untuk berkomunikasi di grup, karena kalau belum ada yang mau komunikasi duluan ya yang lain juga jadinya nggak tahu mau komunikasi apa gitu. Terima kasih sekali lagi buat teman-teman yang sudah mau hadir di sini. Aku harapkan teman-teman yang sudah mau hadir di sini juga mau aktif untuk mengikuti event-event ICCOM selama bisa gitu ya, dan juga mau aktif untuk diskusi baik itu di grup maupun teleponan seperti sekarang ini. Atau misalnya teman-teman mau networking atau cuma mau cari teman main bareng gitu, boleh juga ya. Aku juga buatin channel sendiri di ini sebenarnya di di Discord gitu ya, ada Mabar Squee gitu ya. Jadi silahkan buat teman-teman. Terus kalau mau sharing meme juga nggak apa-apa, di situ ada cloud comic juga aku taruh gitu. Cuman memang mungkin aku juga belum memancing teman-teman ya. Jadi aku harapkan sih nggak harus dipancing gitu, tapi teman-teman mau aktif juga gitu. Dan ini nggak formal-formal banget ya. Jadi mau teman-teman agak santuy juga nggak apa-apa di grup teman-teman ya. Kecuali nanti misalnya saya harapkan jangan yang sampai menyinggung satu sama lain gitu aja sih ya. Ada batasan-batasan lah yang teman-teman pasti tahu, kita sama-sama udah dewasa gitu. Yang penting mau ngobrol santai nggak apa-apa,
selama ingat ada batasannya gitu, jangan sampai membuat teman kita tersinggung atau lain sebagainya gitu. Selama ini kan mungkin aku agak formal-formal gitu atau gimana, nggak perlu formal-formal banget. Silahkan kalau ada teman-teman yang mau share info atau share bahkan lucu-lucuan, it's okay gitu ya. Thank you teman-teman atas waktunya hari ini. Mungkin itu aja dari aku dan juga Kak Wahyu. Thank you Kak Wahyu. Terus thank you juga tadi Kak Sajat, Kak Suherman, Kak Aris dan juga Kak Faza sudah mau untuk mengisi dan saling ngobrol hari ini. Selamat sore semuanya. Sore. Selamat sore Kak. Kak, thank you Kak, terima Sore kasih. Kak Agung. Terima kasih Kak Agung. Thank Ya. you. Terima kasih Kak Gung Sri. Kalau ada ide atau masukan boleh banget ya Kak disampaikan. Oke. Karena butuh pengembangan lebih lanjut juga. Oke. Izin live ya. Live ya Kak. Iya, silahkan.